Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sampai berjumpa kembali bersama Ibu di sini dalam materi tentang badan usaha. Baiklah, di sini akan saya tampilkan PowerPoint mengenai badan usaha. Badan usaha itu apa? Pengertian badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja di mana kegiatannya bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi bentuk badan usaha antara lain pihak pengelola atau milik negara ataukah milik swasta. Yang kedua, besarnya modal yang digunakan. Yang ketiga, sumber modal pribadi atau terbagi dalam banyak saham, tipe usaha atau perdagangan, industri, perkebunan, dan lainnya, serta luas wilayah pemasaran, serta besar kecilnya potensi resiko. Selanjutnya, bentuk dan jenis-jenis badan usaha di Indonesia. Yang pertama adalah badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara di sini dibagi menjadi 3, yaitu perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum. Yang ketiga adalah perusahaan perseroan. Yang kedua adalah badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta di sini dibagi menjadi 5, yaitu perseroan terbatas atau PT, perusahaan perseorangan, firma atau FA, CV atau komanditer, penotskap, serta yang kelima adalah koperasi. Satu persatu akan kita ulas di sini. Apa itu perjan? Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara di mana seluruh modalnya berasal dan dikuasai oleh pemerintah. Badan usaha milik negara ini biasanya beroperasi pada unit pelayanan masyarakat, misalnya PT Kereta Api Indonesia. Yang kedua adalah perum. Apakah itu perum? Perum adalah bentuk badan usaha milik negara yang diubah dari perjan. Perum dikelola oleh pemerintah di mana para pekerjanya berstatus pegawai negeri, sipil atau PNS. Sayangnya bentuk BUMN perum ini tetap mengalami kerugian sehingga pemerintah menjual sebagian sahamnya ke pabrik dan kemudian statusnya menjadi persero. Selanjutnya persero. Apa itu persero? Persero adalah badan usaha yang dikelola oleh negara. Tujuan BUMN ini adalah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat dan sekaligus mencari profit. Dengan begitu, persero tidak akan mengalami kerugian. Berikut ini adalah beberapa contoh badan usaha milik negara. PT Jasa Raharja Persero, PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Persero, PT Asuransi Kredit Indonesia Persero, PT Adikarya Persero Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara Persero, serta lain-lain. Selanjutnya adalah perseroan terbatas. Apakah itu perseroan terbatas? Perseroan terbatas adalah badan usaha yang terdiri dari persekutuan modal yang terdiri berdasarkan perjanjian. Modal dasar ini sepenuhnya terbagi dalam saham yang sudah memenuhi persyaratan serta sudah ditetapkan undang-undang. Selanjutnya, beberapa jenis PT yang nantinya memiliki regulasi dan karakteristik berbeda. Antara lain, PT tertutup atau PT biasa, terbuka PT Tbk, penanaman modal asing atau PT PMA, penanaman modal dalam negeri atau PT PMDN, serta PT Persero. Kelebihan PT adalah kewajiban yang terbatas, kerugiannya hanya modal yang disetoran, bukan hutang-hutang perusahaan. Yang lain dapat diganti pemilik atau diwariskan,
Akses terhadap modal sangat mudah, apalagi kalau pinjam modal ke bank. Jauh terlihat lebih profesional. Serta kekayaan pemegang saham dan kekayaan perusahaan tentu saja dipisah. Perusahaan perseorangan, nama saja perusahaan perseorangan, jadi milik pertanggungjawaban penuh pada kegiatan usaha. Resiko juga kegiatan usaha, karena itu harta pribadi dan harta perusahaan. Rekap disebut kekayaan perusahaan. Kelebihan badan usaha ini adalah kebebasan bergerak, tidak ada pemungutan pajak perusahaan, tapi pajak dibebankan pada pemilik saja. Selain itu, pemilik punya kuasa penuh pada bidang usaha dengan kerahasiaan yang terjamin dan proses pengambilan keputusan yang cepat. Badan usaha perseorangan terdengar menyenangkan dan sangat leluasa. Hanya saja Anda harus bisa dengan terbuka, dengan keterbatasan keuangan, manajerial, karyawan terbatas, dan tidak bisa tender dan lainnya. Kelebihan firma di sini adalah penguasaan keuntungan tinggi meskipun harus dibagi dengan sekutunya. Selain itu, penanganan aspek minimal. Kekurangan dari badan usaha ini adalah rentannya konflik karena pembagian keuntungan yang strategis bisnis. Selanjutnya adalah CV. Ini merupakan badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Dalam CV ada namanya sekutu aktif yang menjalankan usaha serta sekutu pasif yang memberikan modal. Firma, ini tadi terbalik ya. Jadi pengertian firma dulu sebenarnya tadi. Firma itu adalah persekutuan antara 2 orang atau lebih dengan nama bersama, tanggung jawab masing-masing anggota tidak terbatas dan memiliki kewajiban tanggung jawab yang sama termasuk hutang perusahaan. Kelebihan firma adalah penguasaan keuntungan tertinggi yang harus dibagi sekutunya selain penanganan aspek hukum minimal. Kekurangannya, badan usaha ini rentan konflik karena pembagian keuntungan dan strategi bisnis. Yang kelima adalah koperasi. Apa itu koperasi? Koperasi merupakan badan usaha yang anggotanya berisi orang-orang yang bergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak dan kewajiban. Jadi orang-orang yang jiwa sosial tinggi banyak yang mendirikan badan usaha ini. Dengan asas gotong royong, keuntungan kegiatan koperasi akan dibagi rata ke seluruh anggota. Nah, di sini kita tampilkan perbedaan antara badan usaha dengan perusahaan dari sisi pengertian, tujuan, fungsi, sifat, serta bentuknya. Ya, demikian tadi anak-anakku semuanya tentang badan usaha. Mudah-mudahan kalian jelas dan paham dengan penjelasan Ibu tadi. Apabila ada pertanyaan boleh dikemukakan melalui chat di Google Classroom. Terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.